Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Margaret Jacobada Gomez dari kelas PSPF 23C. Melalui video ini saya ingin mereview novel karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Sekilas, mungkin kita berpikir bahwa dari judul tersebut, kisah percintaan akan dibahas dalam novelnya. Namun ternyata tidak seperti itu. Ada sesuatu hal yang dibahas yang membuat kita menjadi penasaran, sehingga kita menjadi tidak menduga akan peristiwa yang terjadi di dalam novel tersebut. Nah, bagaimana sih perkara atau permasalahan yang terdapat di dalam novel tersebut? Mari kita bahas dalam review ini. Baiklah, kita akan mulai dengan membahas buku tersebut. Nah, buku novel ini adalah karya dari Terelie yang berjudul Tentang Kamu yang dirilis dan diterbitkan pada tahun 2016. Nah, kisah dalam novel ini sangat menarik, di mana buku ini menceritakan tentang nilai-nilai perjuangan yang cukup banyak. Mulai dari perjuangan seorang tokoh bernama Sriningsih yang terus melanjutkan hidupnya walaupun mengalami masa-masa yang sulit. Di samping itu, ada juga seorang pengacara bernama Zaman yang menangani kasus Sriningsih yang meninggal tanpa memberikan ahli waris yang jelas terkait dengan penerusan dari harta yang ditinggalkannya selama dia hidup. Nah, tentu saja itu membuat Zaman menjadi semangat dan penuh tekad untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena apabila dia menyelesaikan kasus Sriningsih dan menemukan ahli waris yang sah dari Sriningsih, dia akan mendapatkan kursi yang sangat didamba-dambakan dari tempat ia bekerja, yaitu di firma hukum Thomson & Co. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana isi buku tersebut. Nah, isi buku ini sebenarnya cukup menarik karena memiliki alur yang jelas dalam penceritaannya. Dimulai dari seorang tokoh bernama Zaman. Zaman adalah seorang pengacara asal Indonesia yang melanjutkan program studi atau belajarnya di luar negeri dan bekerja di firma hukum di Thomson & Co, di mana di iming-iming firma hukum ini adalah firma hukum yang sangat luar biasa. Nah, selama bekerja di firma hukum tersebut, dia tidak pernah sama sekali menemui pimpinan tertinggi dari Thomson & Co, karena dia hanya melalui perantara dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sekretaris. Namun, secara tiba-tiba, dia dipanggil untuk menemui pimpinan tertinggi. Nah, saat menemui pimpinan tersebut, dia langsung mendapatkan sebuah tugas, di mana tugas tersebut diamanahkan karena sosok yang akan dia tangani itu sama-sama keturunan Indonesia seperti dirinya. Kemudian, dia pun menerima amanat pekerjaan tersebut. Nah, selama melaksanakan pekerjaan tersebut, dia pun melalui banyak sekali rintangan dan tantangan yang kemudian akan membawanya kepada suatu pencerahan. Pertama-tama dimulai saat dia kembali ke panti jompo, tempat Sriningsih menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, selama di panti jompo, ia tidak mendapatkan siapapun keluarga Sriningsih di luar panti jompo. Namun, secara tiba-tiba, suster penjaga panti jompo yang merawat lansia-lansia memberikan buku diary dari sosok Sriningsih yang kemudian menjadi acuan Zaman dalam menelusuri kehidupan Sriningsih. Dimulai dari kehidupan masa kecilnya, di mana Sriningsih adalah seorang piatu yang sudah kehilangan ibunya saat ia masih kecil. Dan ia dibesarkan oleh ayahnya mulai dari kecil sampai kepada dewasa. Namun akhirnya ayahnya juga meninggal, dan sebelum ayahnya meninggal, ia juga sempat menikah dengan seorang wanita untuk menggantikan sosok ibu di sisi Sriningsih. Nah, dari pernikahan kedua ayahnya, ia dikaruniai seorang adik laki-laki angkat bernama Tilamuta. Nah, setelah semua orang tua Sriningsih meninggal, termasuk ibu angkatnya, Sriningsih pun ke pesantren diajak oleh tuan guru. Nah, di pesantren tersebut, Sriningsih melanjutkan pendidikannya. Sama melanjutkan pendidikannya, dia mendapat dua sahabat, yaitu Sulastri dan Nuraini. Nah,
Sama melakukan perjalanan di pesantren, dia pun secara lancar dan secara bahagia menjalani kehidupannya bersama sahabat-sahabatnya. Namun yang tidak diduga terjadi, salah satu sahabatnya melakukan pengkhianatan besar dengan bekerja sama dengan anggota PKI, yang dimana PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah insiden tersebut, Sri Ningsih pun menjadi kecewa karena dia tidak menduga bahwa sahabat dekatnya mengkhianatinya. Artinya, dia dengan hati yang sangat tulus tidak menduga-duga bahwa hal tersebut akan terjadi pada dirinya. Nah, secara singkat, karena hal tersebut, ia pun merantau ke Jakarta. Nah, selama di Jakarta, Sri Ningsih pun melakukan kegiatan atau mencari pekerjaan supaya ia dapat melanjutkan hidupnya sehingga kebutuhannya sehari-hari dapat terpenuhi di Jakarta. Nah, selama di Jakarta ia berjuang keras dan akhirnya dia dapat mendirikan perusahaannya sendiri dengan melewati berbagai rintangan dengan sebagai pedagang, berjualan, berkeliling, dan membantu sesama. Namun, selama di Jakarta juga, Sri Ningsih selalu memberitahukan kepada sahabatnya di pesantren yaitu Nuraini untuk selalu merawat pesantren agar saat ia kembali pesantren tersebut tetap terjaga. Nah, melalui surat-surat tersebut itulah Zaman mengetahui bagaimana kehidupan Sri Ningsih selama di Jakarta. Kemudian, saat Sri Ningsih mendirikan perusahaan, secara tiba-tiba ia menjual perusahaannya tersebut dan merantau ke London. Saat hal itu terjadi, ia tidak menjelaskan mengapa dia menjualnya. Cuma ia menjelaskan ada seseorang yang menghantuinya, membuatnya teringat akan suatu kejadian, dan itu sangat misterius. Kemudian, dari Jakarta, ia pun pergi ke London. Di London sama saja, karena ia perantau, ia tetap seperti biasa mencari pekerjaan, apapun itu, asal dapat melanjutkan hidupnya. Nah, selama mencari pekerjaan di London, ia pun akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi supir bus London, supir yang membawa bus-bus London yang tingkat-tingkat tinggi yang warna merah yang bisa menampung sekitar puluhan orang bahkan sampai ratusan orang. Kemudian, selama di London juga, Sri Ningsih tinggal di apartemen milik sebuah keluarga yang sangat baik hati. Keluarga tersebut adalah keluarga Rajendra Khan, di mana plot twistnya Rajendra Khan ini adalah seorang sahabat dekat atau teman dekat dari Zaman sendiri. Tentu saja Zaman pun kembali ke London untuk bertanya kepada temannya tersebut terkait dengan bagaimana kehidupan Sri Ningsih secara penuh di London. Nah, Rajendra Khan pun bercerita. Dia bercerita mulai dari bagaimana Sri Ningsih yang memiliki suami, mempunyai anak, dan lain sebagainya. Namun setelah menanyakan dengan Rajendra Khan, tentu saja Zaman belum mendapatkan titik terang sama sekali. Karena pada akhirnya dari kisah Sri Ningsih di London, Sri Ningsih tetap tidak memiliki keturunan apapun yang dapat mewariskan hartanya. Karena saat Sri Ningsih sudah berkeluarga, dia dikaruniai anak, tetapi anaknya tersebut tidak beranjak dewasa karena di kelahirannya mereka meninggal di 3-6 jam. Sehingga Sri Ningsih tetap hidup sendiri karena suaminya juga sudah meninggal akibat sakit yang parah. Nah, karena tidak mendapatkan titik terang juga, Zaman sempat hampir putus asa. Apalagi tiba-tiba ada firma hukum ANZ Law, di mana mereka menemukan seorang sosok yang memiliki DNA seperti Tilamuta. Nah, melalui hasil DNA tersebut tentu saja mereka bisa menuntut untuk mendapatkan harta dari Sri Ningsih. Apalagi Zaman sama sekali belum menemukan ahli waris yang sesungguhnya dari Sri Ningsih. Nah, singkat cerita, Zaman pun akhirnya menemukan persambungan antara setiap benang merah, mulai dari surat-surat Sri Ningsih, kemudian diary-diarynya
yang menyambungkannya. Dan ternyata Sriningsih itu saat lari dia dihantui oleh sosok sahabatnya yang berkhianat tersebut, yaitu Sulastri. Kemudian ternyata Sulastri ini terus mengikuti dan menghantui sosok Sriningsih karena dia tidak ingin Sriningsih hidup dalam ketenangan. Nah, ternyata keluarga Raja Indrakan juga tidak menduga bahwa dari apartemen mereka Sriningsih kabur dengan alasan tidak jelas, sama seperti yang dilakukannya saat di Jakarta yang tiba-tiba menjual perusahaannya tersebut. Nah, di Paris kehidupannya adalah di panti jompo. Nah, di panti jompo tersebut Sriningsih pun melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Dia membantu sesama, kemudian menjadi tentor nari atau guru penari, dan akhirnya meninggal dengan tenang. Nah, secara tiba-tiba Zaman pun ingin sekali ke panti jompo untuk melihat kamar Sriningsih, dan ternyata ia menemukan sebuah petunjuk. Kemudian dia pun menelepon keluarga Sriningsih yang ada di pesantren, yaitu Ibu Nuraini, di mana ia bertanya, dulu apakah ada Sriningsih mengirimkan surat lain selain surat diarinya atau surat-surat ceritanya di Selamat Jakarta? Kata ibu itu ada. Di mana? Saya tidak menemukannya. Oleh Zaman sendiri ia berkata. Namun ibu itu pun memberitahukan bahwa itu ada di laci kotak kayu di bawah, yang istilahnya kayak kotak kayu ini ada laci atas, laci bawah. Ternyata laci bawahnya itu terdapat di dalam, sehingga Zaman tidak tahu bahwa di laci tersebut ada surat lain, yang dimana ternyata surat tersebut adalah surat wasiat dari Sriningsih. Nah, itulah titik terang dari seorang Zaman Zulkarnain. Dia pun mendapatkan surat wasiat dari Sriningsih dan dapat secara penuh mulai perlahan-lahan menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya melalui surat wasiat tersebut, Zaman Zulkarnain pun dapat menyelesaikan kasus harta warisan yang ditinggalkan oleh Sriningsih, di mana melalui surat wasiat tersebut harta warisannya dapat dibagikan secara merata dan tidak berada di tangan yang sama, sehingga Sriningsih pun dapat memberikan hartanya kepada orang-orang yang sangat berkontribusi besar dalam hidupnya. Banyak sekali pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari novel karya Terlia ini, mulai dari perjuangan dan apa itu arti kesabaran yang membuahkan hasil gimana tidak. Kita dapat melihat dari Zaman terlebih dahulu yang terus berjuang dalam menelusuri kasus Sriningsih untuk mendapatkan siapa ahli waris yang sah dalam menerima harta dari Sriningsih. Kemudian seorang Sriningsih yang dalam kehidupannya selalu menjalani kehidupan dengan sabar dan tabah, tidak pernah menyerah dan tidak pernah melakukan sesuatu di luar hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terkait dengan novel tersebut, novel ini sangat bagus dalam melakonkan atau menceritakan tentang setiap tokoh yang ada di dalamnya, mulai dari awal sampai kepada akhir penghujung cerita, dan dengan ending yang bisa diterima. Kemudian dari segi tata penulisan sangat rapi sehingga tidak sakit dibaca oleh mata, dan dari bahasa yang disampaikan sangat jelas sehingga pembaca tidak bosan dan semakin penasaran sehingga akhirnya membaca sampai habis buku tersebut. Seperti saya sendiri yang saya sebenarnya tidak selalu suka tentang novel perjuangan, tapi untuk kali ini secara tiba-tiba saya menyukai novel tentang perjuangan. Kemudian mungkin ada sedikit yang perlu direvisi. Jika kita baca dengan teliti, pada bab terakhir yaitu bab 30 sampai 31 itu dipaksakan untuk tamat. Bagaimana tidak? Secara tiba-tiba saja Zaman itu mengetahui siapa hantu yang menghantui Sriningsih sehingga ia berpindah dari Jakarta ke London dan London ke Paris. Padahal di surat wasiatnya Sriningsih itu tidak diberitahukan, baik dari surat wasiat maupun dari surat buku diary dan surat-surat hubungannya dengan orang-orang pesantren sahabatnya itu Nur Aini. Karena secara tiba-tiba saat Zaman masuk ke perumahan tempat Sulastri tinggal, ia menceritakan bagaimana Sulastri menghantui Sriningsih. Padahal seharusnya itu tidak diceritakan dari awal bagaimana Zaman mengetahui hal tersebut.
Mungkin ini akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana sebenarnya pelakonan atau alusita yang dimaksudkan dari bab 30 sampai kepada 31. Namun endingnya tetap memuaskan untuk orang-orang yang benar-benar ingin mengetahui bagaimana nasib dari harta warisan oleh Sri Ningsih. Baiklah, kesimpulannya adalah novel ini sangat luar biasa dan sangat nyaman untuk dibaca. Novel ini sangat direkomendasikan untuk kita sebagai pecinta novel. Apalagi jika ada kalian yang ingin membaca buku tentang perjuangan hidup, buku ini sangat direkomendasikan karena berisi banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup di dalamnya. Mulai perjuangan, sabar, dan keteguhan hati untuk menerima. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan review saya. Demikianlah review yang dapat saya sampaikan terkait dengan novel karya Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Saya berharap melalui novel ini membaca tergugah hatinya untuk membaca novel karya Terelie ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam penyampaian kalimat saya dan melalui perkataan-perkataan saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.